Support terus channel Ketapang TV Jurnal dengan cara like, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara, jumpa lagi bersama saya Paulina Piling dalam program Berita Sepekan Ketapang TV Jurnal, edisi Sabtu 22 Mei 2021. Berbagai informasi menarik di seputaran Kabupaten Ketapang akan kami rangkumkan untuk Anda. Inilah dia Berita Sepekan Ketapang TV Jurnal. 2 unit boy terbalup di lubang neraka. Beginilah suasana ketika sebuah mobil bermuatan tersangkut pada lubang yang besar dan dalam di Jalan Desa Sungai Jawi, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Amblasnya mobil ini menyebabkan macet kendaraan yang panjang hingga mengganggu aktivitas warga sekitar. Farhan, warga desa Sungai Jawi, mengatakan bahwa di sepanjang jalan ini sangat sering terjadi amblas yang menyebabkan macet yang panjang. Ia berharap pemerintah melakukan tindakan setidaknya dengan menimbun lubang-lubang di jalan tersebut agar tidak memakan korban. Saya sebagai keluarga masyarakat Sungai Jawi di sini, saya pun punya kendaraan, ya susah juga untuk melewati 3 titik situ yang lubangnya cukup besar. Jadi harapan saya kepada pemerintah untuk memperhatikan jalan di desa Sungai Jawi ini yang begitu berat rusaknya di pantai Penaga ini. Biasanya macet ya Pak? Iya, tadi malam macetnya sekitaran 200 meter. Jadi tadi malam tuh mobil CPO minta halaman rumah kami di sana tuh melewati mobilnya, tapi saya sendiri tidak mengizinkan. Kalau saya izinkan berapa unit mobil CPO itu lewat depan rumah, otomatis halaman tuh terkendap. Nah, jadi dia lewat samping sebelah laut yang rusak parah itu. Itulah harapan saya untuk segera ditimbunlah kepada pemerintah. Ini kan menghadap Hari Raya Idul Fitri. Otomatis kalau tidak ditimbun itu banyak korban. Nah, sekianlah untuk sebagai saya pribadi menyampaikan untuk pemerintah Kabupaten Ketapang. Sementara itu, Rustami, warga desa Sungai Jawi, juga mengatakan resah dengan jalan yang berlubang dan rusak ini. Selain menghambat aktivitas warga, debu dari jalan yang rusak ini juga mengganggu kesehatan masyarakat sekitar, khususnya warga yang rumahnya tepat di samping jalan. Kalau inisiatif sih ada seperti kayak kemarin itu kan di bagian sebelah sana itu kan itu sebenarnya lubang dalam. Nah kemarin kan saya kasih batu. Nah, pas dari kawan-kawan truk pun ada bawa batu, nah, saya kasih kayu. Nah, jadi itu bisa dilewati. Kalau yang di sebelah tengah ini memang tidak bisa, lubangnya terlalu dalam. Nah maka kemarin itu jebol di sini terus. Nah, Artinya masyarakat sendiri itu berinisiatif menimbunnya, berarti tidak ada dari pemerintah ya Pak? ya, kalau saat sekarang sih memang belum, karena kalau kayak saya kan penduduk dekat, rasanya kan dengan kawan-kawan itu tidak enak, Wah. Nah, jadi kepedulian kami gimana, daripada kadang-kadang kita sering nambahi dia, mendingan kita tutup, supaya dia bisa lewat lah. Nah gitu. Ya kalau masalah keluhannya sih, kadang-kadang kan kita biasa tidur malam tuh mobil amblas, nah kita kadang-kadang tidak ditambahi, kita tidak enak. Nah, kemarin ya ada yang sampai dari jam 12 malam nyampe subuh. Nah, tadi malam ada sampai jam 3 subuh. Nah, jadi kita sebagai masyarakat tuh kadang-kadang resah juga gitu, Pak. Ada yang enggak tahu jalan. Nah, kadang-kadang biar setiap malam pun ada yang amblas. Nah, cuman kan mereka ini kadang-kadang kan dia kalau di jalan ini kan dia pakai konvoy. Nah, kadang-kadang kan tarik menarik. Nah, kadang-kadang kalau yang sendiri sampai pagi lah nunggu kayak tadi malam tuh. Nah, itu. Yang macet-macet ini Pak menghambat masyarakat
sekitar enggak sih? Ya kalau masalah menghambat ya jelas menghambat. Kadang-kadang kita mau lewat pun ngantri, takut. Kadang-kadang anak-anak pun di sini kan dekat dengan jalan susah juga. Nah itu Pak. Jadi kita kalau dibiarkan kayak gini kan susah. Apa harapannya Pak bagi pemerintah untuk jalan Sungai Jawi ini? Ya kalau kita sih berharap tuh mudah-mudahan kan bagi di pemerintah ini kan bisa dilihat, tolong ditinjau supaya bisa diperbaiki lah dalam waktu-waktu terdekat ini. Apalagi ini kan nggak ada lebaran. Nah itu. Harapannya agar pemerintah dapat memberikan solusi yang terbaik dengan memperbaiki atau setidaknya menimbun jalan ini. Karena jalan ini menjadi perlintasan angkutan berat yang bermuatan dan merupakan jalan satu-satunya ke Kecamatan Kendawangan. Warga sekitar juga sudah berinisiatif untuk menimbun jalan tersebut, walaupun tidak bertahan lama. Paulina Piling, M. Naufal melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Petugas yang terdiri dari Polres Ketapang, Kodim 1203, Satpol PP dan BPBD Kabupaten Ketapang kembali menggelar razia pemberlakuan jam malam di titik keramaian, seperti di pusat perbelanjaan, toko pakaian, dan warung kopi. Petugas melakukan pendekatan secara humanis dengan tetap menghimbau untuk menerapkan protokol kesehatan selama masyarakat beraktivitas. Sekretaris Dinas Satpol PP Ketapang Nuryono mengatakan, dalam memberikan himbauan petugas tetap memperhatikan sisi-sisi kemanusiaan dalam menjalankan tugas. Baik, terima kasih. Jadi perlu kami sampaikan pada kegiatan rutinitas khususnya masalah penertiban KP-KP termasuk tempat pembelanjaan kaitannya menjelang Lebaran. Ada beberapa KP yang masih melanggar, namun kita monitor, kita lihat sendiri tidak terlalu pelaksanaannya masih ada toleransi. Sekitar ada 3 KP dan mereka sudah kita berikan peringatan untuk tetap patuh dengan surat edaran yang sudah dibuat baik dari gubernur maupun dari Bupati Ketapang. Untuk lokasi perbelanjaan kita monitor ada sebagian, namun untuk pengunjung masih bisa ditoleransi karena tidak terlalu terjadi penumpukan dan tetap kita himbau juga untuk waktu bukanya. Ya, berarti terpantau tadi di saat jam 9 pengunjung di lokasi pembelanjaan sudah sepi Pak ya? Sudah sepi ya, kita lihat sendiri sudah sepi. Ini hari ini sebenarnya bukan kucing-kucingan. Yang lalu-lalu juga pernah kita lakukan. Artinya pada yang lalu kita agak sedikit ada tekanan karena waktu itu memang status kita ini kan oranye. Jadi kita tekan sedini mungkin sampai kita susur ketika di belakang di luar ada motor, kita buka ternyata dalam ada Masih ada pengunjung. Yang kali ini bukannya tidak kita tidak frontal enggak. Karena berbagai pertimbangan. Tapi secara umum kami pantau tadi memang ada itu masyarakat kita ya, dalam tanda kutip hanya beberapa titik saja. Secara umum 80% sudah mematuhi. Satu lagi tadi saya temui di sekitar bundaran pos Ala-Ale itu. Nah itu ada satu pusat perbelanjaan baju-baju itu. Saya cek, kami datangi, ternyata memang mereka merespon, artinya mohon maaf Pak, karena tadi ada pengunjung, ya udah semua mulai ini diselesaikan. Alhamdulillah selesaikan. 3 pintu itu kami datangi tadi ya, Pak Lab ya, kami datangi. Ternyata itu satu grup. Jadi memang dia pas kami datangi lagi berkemas melipat bajunya untuk menutup tokonya. Sembari kita menyampaikan tetap prokes. Kami dari pimpinan selalu dihimbau untuk selalu humanis, artinya tindakan kami bukan frontal,
tapi tegas. Beberapa kafe memang sudah kami beri surat teguran pertama, teguran lisan dan teguran pertama. Termasuk juga toko modern. Kemarin kami juga ada menutup toko modern. Salah satu di Nomor, cuman alhamdulillah izin sudah keluar, sudah bisa beroperasi kembali. Harapannya agar pemilik dan pengunjung tempat usaha tetap menerapkan protokol kesehatan dan mematuhi pembatasan jam operasional aktivitas malam, yaitu pukul 21 waktu Indonesia Barat. Paulina Piling, M. Naufal melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Malam jelang Lebaran, Rabu 13 Mei 2021, petugas gabungan dari Polres Ketapang, Kodim 1203 Ketapang, Satpol PP dan BPBD lakukan patroli keliling dan penyekatan di beberapa titik di Kabupaten Ketapang. Petugas gabungan Forkopimda Ketapang ini menurunkan 475 personil, baik yang berpatroli, menjaga keamanan maupun menjaga penyekatan di 3 titik jalan tersebar di titik masuk Ketapang. Tujuan penyekatan ini untuk menghindari masyarakat masuk ke kota Ketapang dan melakukan takbir keliling yang bisa menyebabkan keramaian dan kerumunan. Selain itu juga, Kapolres Ketapang bersama instansi terkait mengunjungi masjid, salah satunya Al-Ikhlas dan Al-Falah. Kunjungan ini dalam rangka untuk mengecek penerapan protokol kesehatan. Pada malam hari ini kita mengerahkan sebanyak 475 personil dari TNI, dari Polri, BPBD, kemudian Satpol PP. Kemudian pelaksanaan anggota di lapangan yang pertama adalah 3 titik penyekatan. Dimaksud untuk menghindari masyarakat yang masuk ke dalam kota Ketapang, khususnya yang akan melaksanakan takbir keliling. Namun tadi setelah kita lakukan pengecekan di 3 titik tersebut, dipastikan tidak ada takbir keliling yang dilaksanakan oleh masyarakat di Kabupaten Ketapang. Kemudian pelaksanaan selanjutnya adalah kita membentuk tim terkait mobiling dan patroli. Tugasnya adalah memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak melaksanakan takbir keliling, kemudian menyampaikan kepada masyarakat untuk memenuhi protokol kesehatan. Selain itu juga ada upaya dari tim patroli ini untuk melakukan pembubaran apabila ada masyarakat yang berkumpul. Kemudian kegiatan malam ini akan kita lanjutkan besok, karena besok bertepatan dengan adanya sholat Idul Fitri. Tentunya dari Polri beserta dengan instansi terkait juga melaksanakan pengamanan sholat Id tersebut. Dan kami memastikan tadi juga mengecek masjid, bahwa masjid yang kita cek adalah Al-Ikhlas dan Al-Falah telah memenuhi protokol kesehatan. Di antaranya kami sampaikan kepada pengurus masjid sebelum pelaksanaan khotbah maupun sholat Idul Fitri, menyampaikan kepada jemaah untuk memenuhi protokol kesehatan, di antaranya adalah menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan. Harapannya dengan penjagaan ini, masyarakat bisa dengan tenang dan aman dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Paulina Piling, M. Naufal melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Dalam rangka menjaga keamanan dan kenyamanan bagi umat muslim yang melaksanakan sholat Id di masjid-masjid di Kabupaten Ketapang, Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Ketapang melakukan penjagaan di tiap-tiap masjid. Selain menjaga keamanan, tujuan penjagaan ini juga untuk mengingatkan masyarakat agar tetap menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker dan menjaga jarak. Jikapun ada masyarakat yang ditemui tidak menggunakan masker, tim Satgas Penanganan COVID-19 Ketapang sudah menyiapkan sejumlah masker untuk masyarakat. Kami bersama TNI, Polri, dan BPBD, Pol PP, besok ada tim yang melekat dan tim yang melakukan mobiling pergerakan. Jadi setiap masjid kami taruh anggota yang mana nanti tugas mereka adalah untuk melihat jamaah yang tidak menggunakan masker serta prokes yang lain. Jadi kami juga dari Satgas Covid akan menyiapkan sejumlah masker yang akan kita bagikan kepada jamaah yang tidak membawa masker. Ini kita berlakukan untuk 2 kecamatan yang melekat, itu Kecamatan Benua Kayung dan Kecamatan Dertapawan.
Satgas Penanganan COVID-19 Ketapang berharap agar masyarakat dapat dengan aman dan nyaman dalam melakukan sholat Id dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Paulina Piling, M. Naufal melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Tetapi harus lebih sedih lagi, karena sesungguhnya pada hari ini kita telah ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Masjid Agung Al-Ikhlas Kabupaten Ketapang tetap adakan sholat Idul Fitri 1442 Hijriah dengan tetap memperhatikan standar protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Dibantu oleh BPBD, Satpol PP, dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 lainnya dengan membagikan masker ke setiap jamaah yang menunaikan ibadah sholat Idul Fitri 1442 Hijriah. Dalam rangka mendukung pemerintah untuk menangani penyebaran COVID-19, pengurus Masjid Al-Ikhlas Kabupaten Ketapang dan Yayasan Al-Ikhlas Kabupaten Ketapang tetap melaksanakan sholat Hari Raya Idul Fitri dengan standar protokol kesehatan 3M. Yang pertama, kami menyediakan masker. Jadi masker itu dibagikan oleh pengurus-pengurus masjid melalui bidang pemuda, remaja dan wirausaha, juga dibagikan oleh para satpam, dibantu juga oleh Satpol PP, BPBD dan Polres. Itu untuk pembagian masker. Dan juga kami menghimbau kepada para jemaah Masjid Al-Ikhlas untuk mencuci tangan, untuk menjaga jarak. Jadi semua itu dalam rangka penerapan protokol kesehatan, baik itu sholat tarawih maupun sholat Hari Raya Idul Fitri ini, kami tetap menghimbau sesuai dengan yang diinstruksikan Presiden, diinstruksikan Kementerian Dalam Negeri, khususnya pemerintah pusat. Kami dari pengurus Yayasan Al-Ikhlas maupun seluruh jajaran pengurus Masjid Al-Ikhlas Kabupaten Ketapang mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Pengurus masjid juga menganjurkan para jamaah yang menunaikan ibadah sholat Idul Fitri agar mencuci tangan terlebih dahulu, supaya menekan terjadinya penularan COVID-19. Dari Kabupaten Ketapang, Dita Oktar Mauludea, Muhammad Naufal mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Sejumlah harga kebutuhan meroket pasca Lebaran 2021 di pasar-pasar Kabupaten Ketapang. Salah satunya Pasar Ratu Melati yang beralamat di Jalan Merdeka, Kabupaten Ketapang. Para pedagang mengaku harga daging ayam dan ikan naik pasca Lebaran ini. Harga ayam mencapai Rp50.000 per kilogram. Naiknya harga ayam ini disebabkan oleh pasokan ayam yang sedikit pasca Lebaran. Bahkan, dari peternak pun jumlah ayam sangat terbatas, yang menyebabkan para pedagang harus rebutan untuk mendapatkan pasokan ayam. Naiknya harga juga terjadi pada ikan, yang harganya mencapai Rp100.000 per kilogram. Hal ini disebabkan karena sebagian besar nelayan tidak pergi melaut. Sementara itu, untuk harga daging sapi kembali normal pasca Lebaran, karena permintaan konsumen tidak sebanyak ketika Lebaran. Sekarang kalau yang double 4 itu 50. Kalau yang masih bulat utuh kayak gini 40. Ini lagi naik ya menjelang setelah Lebaran nih? Iya, soalnya stoknya kurang. Kiriman dari Kalteng itu kurang. Kalau kita cuma mengandalkan ayam lokal, kita tidak mampu. Karena pengiriman bibit itu, ini cerita orang kandang ya. Pengiriman bibit itu kurang di sini. Entah dari Singkawang atau dari mana itu pengiriman bibit. Jadi menyebabkan harga naik. Tapi untuk pembeli sendiri ada di setelah Lebaran nih, lagi ramai juga ya, mau beli ayam? Lumayan ramai Kak.
Soalnya karena mungkin ikan laut kurang. Karena mereka mungkin beli dagingnya sedikit waktu lebaran kemarin. Jadi sekarang kan nggak ada ikan. Itulah belakang. Mungkin setelah sebulan lagi lah ya udah stabil lagi ya. Kemungkinan. Kemungkinan. Kita belum tahu juga. Soalnya begini Kak, selain bibitnya susah, pakan juga tinggi di sini. Ini menurut cerita orang kandang ya. Kita kan tahunya dari cerita itu kan dari orang kandang. Ya Bu, berapa harga ikan baung ini Bu? Ikan baungnya harganya 100.000. Kalau ikan tenggirinya 100.000 juga. Kalau bawal putihnya, itu bawal dogang itu 150.000. Ini lagi naik ya Bu? Lagi naik ya. Kalau lepas rebah tuh memang biasanya ikan tuh harganya mahal. Karena pelayan laut itu kan nggak ada berangkat. Nah itulah kita konsumsinya kan ikannya kan sebelum lebaran. Jadi ini nih banyak nggak sih Bu masyarakat yang beli ikan nih? Banyak, lumayan banyak. Ini bau enggak 30 kilo sisa ini sedikit. Ikan tenggirinya pun sama. Sekarang kan tenggiri kan banyak dibutuhkan untuk bikin amplang. Itulah karena dia mahal. Ya Bu, harga daging sapi ini hari ini berapa nih? 130 harga normal. Sebelumnya? Sebelumnya kan pas mau nyambut lebaran kemarin 140. Nah itu kan karena pembelinya pun udah nggak melunjak. Sekarang mah nggak lagi. Udah normal, pembeli pun udah mulai normal. Berarti untuk peminatnya sapi ini berarti udah mulai itu ya, seperti biasa lagi? Udah seperti biasa. Iya. Kalau stok sendiri Bu, aman ya? Aman, sapi aman. Harapannya agar harga-harga kebutuhan di pasar kembali normal, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Paulina Piling, Jumadi melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Hari Buku Nasional jatuh pada Senin 17 Mei 2021. Penentuan tanggal 17 Mei sebagai Hari Buku Nasional adalah ide dari Menteri Pendidikan Abdul Malik Fajar pada tahun 2002. Tanggal 17 Mei juga bertepatan dengan peringatan pendirian Gedung Perpustakaan Nasional atau Perpusnas. Perpusnas didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 1980. Hari Buku Nasional diperingati bukan tanpa alasan atau hanya ingin mengikuti Hari Buku Sedunia. Perpustakaan Ketapang berharap besar kepada pemerintah daerah Kabupaten Ketapang untuk melengkapi dan memperhatikan fasilitas-fasilitas yang ada di Perpustakaan Umum Kabupaten Ketapang. Jadi begini Mbak, pas tanggal 17 Mei ini kan dua momen yang kita peringati. Pertama Hari Perpustakaan Nasional, kemudian Hari Buku Nasional yang ke-41. Jadi kita berharap dengan gencarnya pemerintah menggalakkan buku sebagai media untuk bacaan, yang mana pada saat ini kan kita tahu bahwa sepertinya buku ini sudah tertinggal dengan hadirnya gadget ya Pak ya. Jadi dengan demikian kita berharap dengan Hari Buku ini dapat memotivasi gemar membaca, khususnya masyarakat Kabupaten Ketapang yang berada di usia dini. Iya, ada. Iya, kita kan punya moto Perpustakaan Daerah Ketapang ini ramah, bersahabat, kemudian akses cepat, kemudian mencerdaskan anak bangsa. Kemudian dengan moto tersebut ya kita berupaya pertama dengan mobil keliling. Kita mangkal di setiap hari libur di pusat-pusat kota, pusat-pusat keramaian agar gemar membaca ini kita buat di Ketapang ini sehingga masyarakat lebih bisa untuk mengutamakan membaca tersebut. Jadi itu yang upaya yang dilakukan oleh Perpustakaan Daerah Ketapang. Terutama kepada pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Ketapang, karena kita mengetahui meskipun perpustakaan ini sudah berdasarkan perpustakaan nasional, tapi beberapa peralatan kita, beberapa fasilitas kita yang masih kurang. Jadi tolonglah bagaimanapun agar kita ini bisa bersaing, punya daya saing dengan
kabupaten-kabupaten lain. Tapi alhamdulillah dengan bangunan kita yang sudah berstandar nasional, jadi tinggal pemerintah daerah mempersiapkan sarana dan prasarana untuk melengkapi fasilitas tersebut. Kemudian yang lebih kami mohon kepada pemerintah daerah, karena sekarang ini zamannya digital, kami mohon kami juga diperhatikan dengan perpustakaan digital tersebut. Jadi masyarakat mau minjam, mau apapun, tidak perlu lagi mereka ke perpustakaan, apalagi ya zaman pandemi kayak begini, mereka cukup akses dari rumah aja. Nah, jadi itu, dan kepada masyarakat silakan ke perpustakaan karena kami berikan fasilitas gratis kepada mereka. Pertama layanan wifi, minjam tidak gratis ya, tidak berbayar, dan kemudian ada hal-hal yang istilahnya untuk masyarakat tersebut. Jadi yang namanya program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Selain tempat membaca buku, perpustakaan juga menjadi pelatihan memasak, les bahasa Inggris, pembuatan kue, sudah masuk dalam program yang ada di perpustakaan Kabupaten Ketapang. Dari Kabupaten Ketapang di Tauktar Mauludea, Johan Alexander mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Hari Raya Idul Fitri memang identik berkumpul bersama keluarga sanak saudara. Tak jarang, pantai menjadi ikon wisata pilihan untuk menghabiskan waktu berlibur bersama keluarga. Pantai Kinjil Pesisir, atau yang dikenal dengan Pantai Pecal, terletak di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Selain tempatnya yang tak jauh dari pusat kota, pantai ini juga menyediakan fasilitas seperti pondok untuk bersantai bersama keluarga, maupun makanan-makanan seperti snack, minuman segar seperti kelapa, sirup, serta pecal. Walaupun warga memakai masker, namun sayang, masih ada beberapa yang tidak menggunakan masker. Berkerumunnya masyarakat tidaklah dianjurkan di masa pandemi seperti ini. Oh ya, kami panitia pembangunan tentang menjalankan yang dihimbau oleh pemerintah daerah, baik itu yang penting dari Kabupaten Ketapang, yaitu dari Bapak Kapolres Ketapang, telah menghimbau kepada panitia dan kami melangsungkan kepada pengunjung supaya pengunjung menggunakan masker, Bapak, mencuci tangan dan menjaga jarak, supaya menghindari penyebaran mata rantai COVID-19 yang sekarang merupakan wabah di dunia, bahkan di Kabupaten Ketapang. Perkiraan pengunjung berapa orang Pak hari ini Pak? Kalau pengunjungnya kurang lebih 1.000 orang, namun itu kami tidak bisa memastikan dengan benar karena kami di sini bukan jual tiket untuk hiburan, hanya untuk sumbangan sukarela untuk pembangunan Masjid DKI, dan pengunjung itu silih berganti Mas, ada yang masuk, ada yang keluar. Kami memang mengharapkan supaya tidak ada kerumunan demi memutus mata rantai COVID-19. Polsek Benua Kayong terjun langsung untuk meninjau penerapan protokol kesehatan pengunjung wisatawan Pantai Kinjil Pesisir ini. Namun pada sore hari di mana puncak wisatawan tinggi, tak terlihat aparat Satuan Tugas Penanganan COVID-19 selain Polsek Benua Kayong dan masyarakat yang menjaga pintu masuk pantai. Dari Kabupaten Ketapang di Tauktar Mauludea, Muhammad Noval mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Dengan mengerahkan personil TNI Polri, Kapolres Ketapang pimpin langsung giat penyekatan dan pengawasan lokasi wisata di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, yang dimulai sejak H+2 Lebaran hingga Minggu malam. Aparat TNI Polri tampak menjaga ketat seluruh jalan masuk di kawasan wisata, seperti Pantai Tanjung Belandang, Pantai Air Mati, Pantai Pecal, dan Pantai Pasir Putih, yang memang menjadi kawasan destinasi wisata lokal masyarakat di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara. Hingga Sabtu siang, setidaknya lebih dari 300 kendaraan warga yang akan memasuki kawasan wisata telah diusir petugas karena tidak menggunakan masker dan berdesakan di dalam kendaraan angkutan barang.
serta bertujuan untuk membatasi jumlah pengunjung agar tidak memadati lokasi kawasan wisata dalam waktu bersamaan. Jadi tindakan yang apabila pengunjung tidak menggunakan masker, kita akan balik kanankan. Jadi tidak ada yang memasuki lokasi tempat wisata ini. Saya selaku Kapolres Ketapang bersama dengan Satuan Gugus Covid yang ada di Kabupaten Ketapang maupun kecamatan meminta maaf kepada masyarakat Kabupaten Ketapang dalam hal ini akan melaksanakan kegiatan berpariwisata ke pantai, tetapi kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Kemudian dengan pembatasan ini juga salah satu upaya yang kita lakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang ada di Kabupaten Ketapang. Namun sayang, hanya aparat gabungan TNI Polri beserta aparat desa yang terlihat melakukan pengawasan dan penyekatan di pintu masuk kawasan wisata, yang seharusnya menjadi tanggung jawab petugas BPBD dan Satpol PP sesuai edaran Kemendagri nomor 10 tahun 2021 tentang pembatasan kegiatan masyarakat. Paulina Piling, M. Noval melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Gradasi atau Generasi Digital Indonesia merupakan organisasi penggerak literasi digital nasional yang memiliki tujuan memberikan edukasi kepada masyarakat dalam percepatan transformasi literasi digital. Dengan semboyan kolaborasi membangun negeri, Gradasi hadir bekerja sama dengan berbagai bidang pemerintahan, seperti Kominfo, Kemendikbud, dan lainnya, untuk membantu pemerintah membentuk pandu-pandu digital. Hadir di Kabupaten Ketapang, Gradasi lakukan audiensi bersama Sekda Kabupaten Ketapang Suherman. Suherman mengatakan ia sangat mendukung organisasi ini yang memiliki tujuan yang mulia untuk mengedukasi masyarakat Kabupaten Ketapang. Selamat sore, harapan saya adalah semoga organisasi Gradasi bisa bekerja dengan baik, kemudian memberikan sumbangsih yang positif kepada masyarakat dan bisa bersinergi, berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Ketapang. Nah, saran saya ya karena ini sifatnya sosial, bekerjalah dengan ikhlas. Saya yakin semua akan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan teman-teman dari Gradasi. Kalau Gradasi itu Mbak, Generasi Digital Indonesia adalah organisasi penggerak literasi digital. Kita banyak kegiatan, termasuk itu adalah melakukan pelatihan-pelatihan bagaimana kita menggunakan dukungan digital ini dengan baik, dengan positif dan benar. Kemudian kita banyak berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk berbagai dinas, itu membuat beberapa program pendampingan masyarakat. Untuk Gradasi ini organisasi nasional? Iya, kita dari tingkat pusat ada di DPP, ada DPD Provinsi Kalimantan Barat, dan ada juga DPC yang kita sekarang. Ya, harapan kedepannya Gradasi Kabupaten Ketapang untuk membangun Kabupaten Ketapang sendiri? Kalau harapan ke depan tentu kita ingin Gradasi memiliki kontribusi positif, termasuk mengedukasi masyarakat bagaimana kita menggunakan dunia digital ini dengan baik, bukannya secara manfaat, kita bisa menangkal hal-hal yang tidak baik, termasuk hoax, kemudian cybercrime dan lain-lain, karena masyarakat perlu juga edukasi bagaimana menggunakan dunia digital dengan baik. Harapannya dengan hadirnya Gradasi di Kabupaten Ketapang dapat memberikan edukasi bagi masyarakat untuk melek dalam kemajuan digital, serta berdampak pada pembangunan di Kabupaten Ketapang. Paulina Piling, Dita Oktari Mauludea melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Seperti inilah detik-detik pengunjung tempat hiburan malam berhamburan keluar ketika dirazia oleh petugas Satpol PP Kabupaten Ketapang. Tempat hiburan malam tersebut melanggar surat edaran Satgas Penanganan COVID-19 untuk menutup sementara tempat hiburan sampai status Kabupaten Ketapang dari zona orange menjadi zona kuning. Sebelumnya, tempat hiburan malam tersebut sudah dihimbau oleh Satgas COVID-19 untuk tutup. Namun selang beberapa jam, petugas kembali mendatangi tempat hiburan tersebut dan mendapati tetap buka hingga dini hari. Amirullah, Kepala Bidang Linmas Satpol PP Kabupaten Ketapang mengatakan,
akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk tindakan selanjutnya jika kedapatan adanya tempat hiburan yang melanggar aturan. Amirullah juga mengatakan, untuk saat ini hukuman hanya berupa teguran dan himbauan kepada pemilik tempat hiburan malam tersebut. Jangan kita kucing-kucingan antara Bapak, kami, dengan Bapak. Mata minuman enak, Pak. Tolong Pak ya, jangan tindakan ini terulang. Iya, oke. Kita sekarang ini hanya himbau, mengingatkan aturan-aturan pemerintah harus dipatuhi. Sementara tindak-tindak lanjutnya nanti kita akan diskusikan dengan pimpinan. Oke, untuk sampai saat ini ada berapa diskotik atau apa Pak yang melanggar nih Pak untuk di Ketapang sendiri? Sementara ini baru satu ini. Untuk di Aston sendiri? Aston sendiri. Oke. Ini belum. Dari pihak tempat hiburan sendiri enggan memberikan komentar terkait hal ini. Dari Kabupaten Ketapang di Tauk Tari Mauludea, Muhammad Naufal mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Terkait instruksi Menteri Dalam Negeri dan surat edaran Bupati Ketapang tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro di Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Camat Delta Pawan, Fitriadi mengatakan pihaknya telah menginstruksikan kepada kepala desa dan kelurahan di wilayah Kecamatan Delta Pawan untuk memberikan himbauan kepada masyarakat setempat dalam penerapan PPKM Mikro. Ia juga mengatakan bersama dengan Forkopimda Kabupaten Ketapang telah melakukan sosialisasi serta himbauan bagi UMKM yang ada di Kabupaten Ketapang untuk patuh dengan aturan PPKM Mikro ini. Sosialisasi kepada para pengusaha-pengusaha, para pelaku-pelaku ekonomi mikro menengah, terutama di sekitar perkotaan, berkenaan dengan pembatasan ini. Juga memang adanya pertentangan juga dari sebagian masyarakat. Tapi kita jelaskan secara perlahan, mereka juga memahami. Tapi memang inilah kondisinya. Kondisi yang harus dijalani oleh masyarakat. Kita juga sudah menempel pengumuman ini, surat edaran dari Pak Bupati selaku Ketua Satgas Penanganan Coronavirus 2019 juga di beberapa titik-titik yang kita anggap strategis untuk diketahui oleh masyarakat secara menyeluruh. Jadi secara umum masyarakat memang mengeluhkan terjadinya penurunan omset yang berkenaan dengan income mereka selaku pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Tapi tidak signifikan karena memang antusiasme perdagangan dan transaksi di Ketapang ini masih sangat luar biasa sekali. Jadi sampai saat ini kita telah memerintahkan kepada seluruh kepala desa, seluruh kelurahan dan RT, serta Babin Kamtibmas dan Babin Desa untuk mendata masyarakat yang terpapar atau terdampak karena corona ini. Jadi kita telah menyediakan bantuan-bantuan secara mandiri kepada masyarakat yang terpapar langsung karena COVID ini. Jadi kita mengharapkan jangan sampai masyarakat ada yang kelaparan, ada kesusahan karena kasus COVID-19 ini. Fitriadi menghimbau kepada para pelaku usaha untuk mematuhi aturan tentang PPKM Mikro ini sebagai upaya memutus rantai virus COVID-19 di wilayah Kabupaten Ketapang dan demi keamanan serta kenyamanan masyarakat Kabupaten Ketapang. Paulina Piling, M. Naufal melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Demikianlah berita sepekan Ketapang TV Jurnal hari ini. Saya Paulina Piling beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat berakhir pekan.